Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di Disciple and Training. Ya, kali ini kita akan membahas satu persoalan ya yang sering kita lakukan, yaitu adalah pujian penyembahan. Yang akan kita bahas adalah materi penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Jadi firman Tuhan katakan, barang siapa menyembah Allah harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, sebagai orang yang lahir, yang bukan yang lahir ya, yang hidup di dalam era karismatik ya, di dalam era Pentakosta dan karismatik, yang saya terpengaruh oleh beberapa hamba Tuhan yang mengatakan berdoa di dalam roh artinya berdoa di dalam bahasa roh. Nah, jadi hubungan dengan Allah harus bahasa roh ya. Jadi makanya bahasa roh sampai hari ini banyak digunakan. Tetapi seiring berjalannya waktu saya mempertanyakan. Ya, jadi saudara boleh setuju atau tidak. Itu pun karena tidak ada di dalam firman Tuhannya harus berdoa di dalam bahasa roh, itu artinya menyembah di dalam roh, ya kan? Nah, karena firman Tuhannya katakan Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus di dalam roh dan kebenaran. Dan karena kita diberikan oleh roh Allah ke dalam kita, yaitu Roh Kudus, maka saya percaya sebenarnya komunikasi yang kita lakukan kepada Allah sebenarnya adalah komunikasi di dalam roh, keinginan roh. Sebab apa ya? Anak-anak Allah adalah anak orang yang dipimpin oleh roh Allah, itu anak Allah. Jadi bukan berbahasa roh bagi saya ya. Karena saya juga karismatik. Jadi saya memahami kenapa? Karena ternyata banyak orang berbahasa roh karakternya tidak berubah. Bahkan hari-hari ini ya, ini sangat mengerikan. Itu banyak ya aliran-aliran di luar Pentakosta dan karismatik yang mengkritisi bahasa roh. Karena sepertinya memang sudah kebablasan. Tapi kesaksian saya selalu sering ya berdoa di dalam bahasa roh, tetapi bahasa yang memang bukan kata yang diulang-ulang, bukan suku kata yang diulang-ulang, tetapi bahasa. Jadi saya percaya bahwa bahasa roh itu ada bahasa. Jadi terlepas dari masalah itu, saya tidak ingin membahas tentang bahasa roh, tetapi saya ingin membahas bagaimana hidup di dalam roh. Ya, sebab kebanyakan orang yang berbahasa roh hidupnya juga di dalam daging, punya keinginan daging, ya kan? Bahkan ketika orang itu sudah jadi pengerja, jadi hamba Tuhan, bahkan keinginan dagingnya sangat tinggi gitu kan. Dan saya tidak melihat atau mengkritisi mereka, tetapi mereka sendiri yang mengatakannya, misalnya soal makan, soal minum, soal jalan-jalan, soal apa ya, hura-hura, mewah-mewah, soal bagaimana harus dihormati. Jadi semuanya kok daging gitu kan. Bukan lagi hidup di dalam roh. Sedangkan orang yang disebut dengan anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Jadi artinya saya belajarnya begini, bahwa penyembahan di dalam roh itu adalah hidup di dalam roh, bukan dalam bahasa roh. Hidup di dalam roh dan ngomong bahasa roh itu suatu hal yang beda. Nah, dampaknya apa? Ketika kita hidup di dalam roh, segala kedagingan kita ditawan dan kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan keinginan roh, maka karakter kita berubah. Cara berpikir kita berubah, cara ngomong kita berubah, cara kita melihat masalah berubah, cara kita melihat orang berdosa berubah. Banyak hal yang berubah dan semuanya itu saya merasakan ya. Saya masih merasakan bahwa saya itu udah hampir seperti Kristus. Jadi dulu kalau lihat teman berdosa, terus saya ulik gitu, wah kamu harus pemulihan, kamu harus gini, pelepasan segala macam gitu kan. Nah, tibalah gilirannya saya berdosa. Dan ketika saya berdosa, semua orang seperti menghakimi saya. Di situ saya belajar, oh ternyata tidak seperti itu yang Yesus lakukan, yaitu hidup di dalam adalah memandang kasih Tuhan. Jadi apa ya, kita boleh membenci dosa karena harus membenci dosa, tetapi kita tidak bisa menghakimi orang yang berdosa. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Maria Magdalena, apa yang dilakukan Yesus terhadap perempuan Samaria gitu kan, bahkan terhadap Zakheus yang musuh banyak orang waktu itu, Yesus tidak memperhitungkan itu yang menunjukkan kasihnya Tuhan. Nah, di situ saya belajar bahwa mengasihi banyak orang. Bahkan saya membela orang-orang yang bersalah itu di depan teman-teman gereja lah, ibaratnya di teman-teman orang percaya, dan mereka protes, Parta nggak boleh begitu, nggak boleh membela. Nggak, karena Tuhan pun ketika melihat orang berdosa, dia tidak melakukan pembelaan, tapi menerima dia apa adanya. Sehingga saya mungkin pernah ceritakan di channel yang lain bahwa ada teman-teman
itu ketika ke gereja, ketika bersekutu merasa terhakimi. Jadi malah ada kelompok saya lah, saya punya kelompok ya, kumpul-kumpul rohani lah seperti itu akhirnya keluar keluar grup dan tidak mau ikut lagi karena merasa terhakimi. Ini kan menyedihkan gitu kan, yang seharusnya bertumbuh, orang sakit ketemu dengan kita itu menjadi sembuh, ini enggak, orang sembuh ketemu kita jadi sakit. Ya berarti kan perkumpulan kita bukan perkumpulan yang di dalam roh. Kok bisa begitu? Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang sehat, tapi aku datang untuk orang sakit. Nah akhirnya karena kita pilih-pilih pilih-pilih orang, ya bahwa saya mau bergaul sama orang yang baik-baik saja, ya kan, tapi ternyata pas orang kumpul-kumpul sesama orang baik akhirnya jadi uh, sakit hati gitu kan. Ada beberapa teman ya berebutan berbuat baik di dalam satu kelompok, akhirnya pecah juga, akhirnya pada keluar juga. Jadi aneh gitu, kok berbuat baik aja berebutan dan akhirnya sakit hati gara-gara si A ingin lebih dianggap, si B ingin lebih dianggap, dan akhirnya pecah gitu kan. Kan lucu sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak hidup di dalam roh. Sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu punya motivasi, dan motivasi kedagingan itulah sehingga kita tidak menyalipkan apa yang kedagingan kita, sehingga kita tidak hidup di dalam roh. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan yang di dalam roh. Jadi saya ingin mempelajari kita semua, apa sih arti sembah. Sembah adalah ketika, kalau zaman dulu ya, orang menghormati itu sembah. Respect itu menyembah sebenarnya. Ketika orang menghormati Tuhan, nah akhirnya karena dia respect, karena dia bukan takut ya. Ketika orang menyembah itu dia sujud ya di hadapan raja misalnya, itu hormati segala ketentuan, segala keputusannya itu dihormati. Itulah orang yang respect. Jadi saya lebih mengatakan bahwa sembah atau menyembah itu adalah bukti respect ya. Kita memuliakan, hormat kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita menghormati Tuhan? Makanya firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi ingat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang tiada bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi bukan gini, kita menyembah itu dengan mulut. Kebanyakan di dalam gereja-gereja, atau bagaimana kita menyembah Tuhan ya, kita sembah, ku sembah kau, cuma mulut aja yang ngomong, hatinya belum tentu ya. Telinga, mata dan semuanya itu belum tentu. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan menyembah Tuhan itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah persembahan yang sejati, yaitu tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita memuliakan Tuhan, kaki, tangan, mata, telinga, semuanya memuliakan Tuhan, itu artinya kita menyembah Tuhan. Dan itu diabaikan akhirnya karena bentuk penyembahan kita hanyalah mulut gitu kan. Kita nangis-nangis menyembah padahal lagi punya masalah, sebenarnya lagi nyanyi-nyanyi aja buat Tuhan. Nah, kadang-kadang hal itu menjadi bias. Nah, untuk orang-orang Kristen yang baru pertama kali ikutan ibadah Kristen, oh ini penyembahan tuh seperti ini, nyanyi-nyanyi setiap hari, setiap masalah nyanyi-nyanyi. Betul, ketika kita memuji Tuhan, kita membangun diri kita ya, membangun kesabaran kita, membangun karakter kita. Tetapi ketika tubuh kita tidak dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, akhirnya terjadi sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang ironis. Jadi ya saya mungkin ceritakan lagi nih, setiap pengalaman saya selalu ceritakan. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang manis di gereja, puji penyembahannya sampai nangis-nangis, tapi dia perkosa pembantunya sendiri. Bahkan ada gembala yang selalu menghakimi. Ini orang-orang yang dekat yang saya lihat gitu kan. Bahkan ada yang tadi supirnya aja dianjing-anjingin ya. Saya cerita pembantunya itu tidak dihargai gitu, dengan gaji yang minim segala macam. Akhirnya orang itu melihat hidupnya itu nggak benar, walaupun menyembah Tuhannya sampai nangis-nangis, main musik, keyboard segala macam, itu luar biasa sampai keluar air mata, sampai orang bilang, merinding suaranya. Tapi ternyata hidupnya tidak penyembahan, bukan penyembahan. Nah itu yang pertama. Jadi kita harus tahu penyembahan itu adalah ketika kita mempergunakan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang tiada bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu penyembahan di dalam roh. Artinya kita sesuai dengan kehendak roh, bukan kehendak diri kita sendiri.
ketika kita ngomong dengan mulut kita tetapi perbuatan kita bertolak belakang, berarti kita tidak hidup di dalam roh, karena Allah itu roh. Jadi apa ya? Hidup penyembahan di dalam roh adalah kita menuruti keinginan roh. Sebab orang-orang yang dipimpin roh Allah di dalam hidupnya itulah orang melakukan penyembahan di dalam roh. Jadi kalau penyembahan itu bukan cuma dari mulut gitu loh. Penyembahan itu bukan cuma dari angkat tangan, nyanyian, pujian, dan itu yang apa? Yang akhirnya, maaf kalau saya bilang itu jadi salah kaprah. Betul, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan mulut, tetapi sebenarnya yang intinya adalah semua itu akan merubah karakter kita, yaitu hidup kita dilakukan untuk penyembahan. Yang kedua adalah di dalam kebenaran. Jadi karena Allah itu roh, harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu harus hidup, orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan itu sebenarnya menyembah Tuhan. Jadi kalau dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mabuk-mabuk, itu sebenarnya dia sedang menyembah dan memuliakan Tuhan gitu loh. Bukan berarti apa ya? Ya akhirnya begini. Semua yang kita lakukan tidak salah, tetapi akhirnya nanti jadi biasa gini. Oh, saya kan udah menyembah Tuhan sehari semalam, ya kan. Saya sudah menyembah Tuhan di gereja, tetapi di kantor, misalnya di tempat kerjaan, ya kan, di jalanan, ya ketika ada orang yang nyalip kita bilangnya binatang gitu kan. Terus ada orang yang nyenggol kita bilangnya binatang gitu kan. Dan itu banyak terjadi. Bahkan dulu ya, saya nggak usah ngomong banyak ke orang lain. Orang-orang terdekat saya gitu. Kalau kadang-kadang apa ya, karena terjadi suatu masalah dan kaget, wah ngomongnya kasar gitu kan, misalnya sialan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah itu kan padahal dengan mulut yang sama kata Tuhan kita menyembah Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita juga mengutuki orang gitu loh kan. Nah itu yang sebenarnya tidak terjadi kalau kita di dalam roh itu tadi, dipimpin dalam roh. Jadi bukan bahasa roh. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita dipimpinnya dalam roh, sehingga kita mengerti apa yang kehendak roh. Waktu kita menyembah Tuhan itu, waktu kita mengatakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan itu, kita ngerti, oh berarti hari ini saya harus bikin A, saya harus bikin B, karena kita sejalan dengan roh, satu frekuensi. Nah kebenaran itulah yang selanjutnya, kebenaran itu adalah firman Tuhan itu, yang kita baca, yang kita dengar, kita rasakan ya, yang kita bisa saksikan, itulah firman Tuhan. Jadi kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita tidak menyembah Tuhan gitu kan. Banyak apa ya, teman-teman gitu kan, akhirnya menyalahgunakan firman gitu loh. Jadi firman itu dimanfaatkan untuk apa, untuk mencari kekayaan. Firman Tuhan dipergunakan untuk supaya dia dihormati ya. Ada satu apa ya, hamba Tuhan kata, wah pokoknya tidak boleh mengkritik hamba yang diurapi. Ya semua orang Kristen mau jadi baru percaya atau udah tahunan percaya juga hamba Tuhan dan sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus gitu kan. Mau alirannya Pentakosta karismatik atau bukan, udah pasti diurapi oleh Roh Kudus. Materainya adalah Roh Kudus, sehingga kita bisa bilang ya Aba ya Bapa gitu kan. Bukan berarti hamba Tuhan itu lebih apa ya, yang disebut pendeta gitu, pastor itu lebih tinggi kedudukannya daripada jemaat. Sama-sama hamba Tuhan ya apa, karena kita semua diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipulihkan juga sama, tidak ada yang apa, si A lebih tinggi jabatannya. Nah itu yang akhirnya apa, penyalahgunaan wewenang firman Tuhan ya kan, yang dipakai. Oh saya ini Lewi, Lewi di mana, keturunan Daud juga bukan, keturunan Yehuda pun bukan gitu kan, keturunan Israel bukan, ngomong dari saya Lewi gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang sebenarnya terjadi dan banyak terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga penyembahan kita itu menjadi penyembahan yang hanya lidah, penyembahan kita itu yang cuma mata. Padahal ketika saya belajar, ada beberapa hamba Tuhan yang luar biasa, dia hidupnya benar-benar dipimpin roh gitu loh. Ya misalnya dulu ada Smith Wigglesworth ya, yang luar biasa, dia kemana pun dia tahu, dia Tuhan mengarahkan dia ke sini, Tuhan mengarahkan dia ke situ. Nah sekarang kita banyaknya itu cuma minta diarahkan ke gereja aja. Misalnya kita tidak pernah diarahkan kemanapun, karena kita tidak merasa bahwa Tuhan menuntun kita di situ. Sedangkan orang yang menyembah di dalam roh adalah orang yang dipimpin oleh roh, bukan orang yang berbahasa roh. Ketika menyembah dipimpin oleh roh salah kehidupannya. Dan saya belajar ya, maaf ya,
saya ini petani. Jadi ketika saya menanam jagung, ketika saya menanam itu, saya seperti Tuhan ngasih tahu, "Ah, ini akan begini, akan begini." Ketika saya pelihara kelinci, kelincinya mati, pelihara burung segala macam, semuanya itu ada tanda-tanda yang apa ya, yang Tuhan kalau mau gitu kan, boleh nggak saya begini, boleh nggak saya, Tuhan mengarahkan, ya tetap saya kerjakan, dan Tuhan menguji saya dengan hal-hal yang kemudian benar nggak ketika saya melakukan sesuatu itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenaran, benar nggak semua yang saya lakukan itu, apakah saya mencari kekayaan, apakah saya mencari hormat, apakah saya memang untuk kemuliaan Tuhan. Dan di situ saya belajar bahwa bahkan hal-hal yang sepele gitu kan, yang mungkin pernah saya ceritakan, ya membersihkan rumput, mencabut rumput, ya apa kan, membuang sampah gitu kan. Dan ketika kita tidak melakukannya dengan benar, kenapa kita tidak melakukan perbuatan itu dengan benar? Ya karena tubuh kita tidak ada di dalam firman Tuhan, ya kan? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jadi pelaku bukan pembaca firman, gitu kan? Nah ini yang harus apa ya, dipikirkan, direnungkan ulang, ya kan? Sehingga apa ya? Sekarang ini kan orang giat-giatnya untuk membaca firman Tuhan. Jadi kayak tetangga sebelah, harus hatam dan harus khatam. Jadi seolah-olah ada persaingan bahwa kita tuh harus menyelesaikan dalam 1 tahun, ya kan? Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi saya melihat bahwa banyak teman-teman hamba Tuhan yang hidupnya biasa saja, tidak menghafal Alkitab setiap hari, tetapi dari hidupnya aja kita tahu bahwa dia orang Kristen. Bahwa dari hidupnya saja kita tahu bahwa dia penuh kasih, dia penuh belas kasihan, dari cara bicara, cara ngomongnya, cara dia menghadapi masalah. Kalau ketika ada masalah yang berat tiba-tiba gitu kan, bagi dia dapat melaluinya bersama dengan Tuhan, dan semuanya dilakukan dengan santai seolah-olah gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya apa ya, harus menjadi pelajaran dalam kita. Jadi saya ingatkan kembali, menyembah Allah di dalam roh itu artinya bukan menyembah Allah dengan bahasa roh, tetapi ketika kita menyembah Allah, kita dipimpin dalam roh. Apa yang dipimpin dalam roh adalah tubuh kita, adalah kehidupan kita, makan minum kita. Ya makan minum kita kalau nggak dipimpin dalam roh, kayak saya kena diabetes karena saya makan minum saya tidak dipimpin oleh roh. Saya enaknya sendiri, tengah malam saya makan, ya kan, bikin mie, bikin es lemon tea gitu kan, ujung-ujungnya sakit. Artinya apa? Karena makan saya tidak hidup di dalam roh. Bahkan ada hamba Tuhan yang menceritakan bagaimana makannya enak, kesaksian, ya kena kolesterol dan jantung, dan akhirnya sekarang sudah meninggal gitu kan. Jadi apa ya yang bisa kita banggakan ketika kita menyembah dengan mulut kita, dengan roh, dengan bahasa roh yang luar biasa, tetapi hidup kita tuh menjadi sakit, menjadi pesakitan dan menjadi rusak karena kita tidak hidup di dalam roh itu tadi, ya kan? Kita cuma berbahasa roh tapi tidak hidup di dalam roh. Dan keduanya itu tadi kebenaran. Kebenaran ada firman Tuhan. Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Walaupun mungkin ya beberapa aliran dari dalam kekristenan itu tidak terlalu melakukan pujian penyembahan. Misalnya orang-orang Katolik, orang Protestan, ya kan, orang Baptis, orang Injili yang mereka biasa saja. Bahkan orang beberapa teman-teman Pantekosta biasa saja, tetapi hidup mereka berubah. Hidup mereka adalah penyembahan. Jadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi, itu memang betul hidup kita. Jadi, penyembahan kita adalah ketika kita hidup dipimpin oleh roh. Dan ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka penyembahan kita adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Jadi, ya saudara-saudara, kita ubah pola pikir kita bahwa menyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran adalah ketika kita taat firman Tuhan, sekalipun kita nggak bisa nyanyi-nyanyi, sekalipun kita nggak bisa apa ya, menyembah Tuhan dengan mulut kita karena suara kita pales gitu kan, kayak saya lah, suara saya pales, itu saya malu kalau nyanyi gitu kan. Nah tetapi saya belajar untuk melakukan penyembahan di dalam roh, yaitu hidup di dalam pimpinan roh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua, sehingga yang tidak bisa nyanyi, yang jarang menyembah Tuhan dengan mulutnya, itu bisa menyembah Tuhan dengan hatinya dan perbuatannya. Dan jangan terkontaminasi atau apa ya, jadi terhakimi karena tidak bisa nyanyi dan tidak bisa menyembah Tuhan dengan mulutnya, padahal hidup kita itu membawa dampak bagi banyak orang. Ya coba saja saudara nyanyi di di
tempat ibadah agama lain, ya kan, nyanyi lagu Kristen, ya pasti ditolak. Tetapi ketika saudara melakukan hal yang baik di situ, semua mata orang akan tertuju kepada kita. Itulah artinya penyembahan. Akhirnya membawa orang memuji Tuhan, membawa orang lain di sekeliling kita menyembah Tuhan karena kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus menolong menopang kita sehingga kita tidak takut apapun, kita tidak ragu apapun untuk selalu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin.